Bismillahirrahmanirrahim. Dzikrul maqamat ya. Halaman 67 rasanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala radhiyallahu anhu wa nafa'na bihi wa bi ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Wa qala radhiyallahu anhu inna an-nafsa takhruju min juludil fanin fatabqa muta'alliqatan bimithlil balfaq liajli istifa'il arzaq wa hiya indahum kamauludin muqammatin ila janbih fayut'imuhu wa yusqih falau inqata'a al-balfaqu alladhi bainahu wa bainan nafsi laltahaqa hadzal 'abdu bil malaikati lam ya'kul wa lam yashrab hatta idza farighal batinu min hadhihi an-nafs li'annaha asasu kulli sharrin fa inda dhalika yasiru fi batinihi kal jannati wa fiha ma tashtahi al-anfusu wa talazzul a'yunu wa yasiru qalbuhu lillahi azza wa jalla lianna al-jannata innama khuliqat lin-nafs fa idza zalat ja'a al-haqqu thumma innahu la yablughu hatta dhalika hatta yata'ajaza wa yatamawata an jami'i aradihi liannaha qata'amai ma'aha summu sa'atin aw ibnu man qatalat abah maqsuduhu qatluk fakhzar minha la tujib ila syai'in abadan hatta tatma'inna. Syekh Abdul Qadir Al-Jilani radhiyallahu anhu berkata bahwasanya bahwasanya nafsu takhruju itu keluar atau lahir min juludil panin dari kulit yang pana, artinya dari jasad. Juludil panin nama lain daripada al-jasmani atau jasad, karena jasad ini julud yakni kulit, al-fanin yang pana. Orang disebut umurnya 70 tahun, 90 tahun itu kan umur jasad ya, umur fana. Kalau ruh, semua makhluk dari zaman Nabi Adam sampai kiamat, ruh itu ya satu ya. Dan dia tidak tersekat-sekat oleh waktu yang fana ini. Kenapa di dunia ini waktu jadi fana? Karena durasi waktu yang dimunculkan ke alam nyata wujud ini itu hanya satu napas, satu detik. Makanya saya pernah membuat perumpamaan seperti munculnya film di layar. Kan itu cerita 2 jam ya. Padahal cerita yang halus bersambung itu kalau ya, kita teliti itu hanya terdiri dari munculnya klise yang bergantian sebentar itu. Jadi sebetulnya lamanya film itu cuma satu klise saja, cuman terus baru itulah status makhluk hadis baharu itu seperti itu. Maka Allah juga yang mengilhami hitungan waktu ini menjadi setahun 12 bulan 30 hari 24 jam untuk kemudahan dan kemaslahatan di dunia ini. Maka waktu di dunia ini terbatas. Nabi bersabda, ad-dunya zillun zail ya. Dunia itu bayangan, itu kan klise yang disetting oleh cahaya itu kan hanya yang muncul di layar itu kan bayangan. Dan bayangan yang zail hilang. Bayangan hilang.
Syekh Sidna Al-Imam Ali karramallahu wajha, beliau mengatakan ad-dunya nafasun wahidah. Dunia itu satu napas. Gitu. Jadi durasi hidup itu sebetulnya hanya satu nafas. Kalau habis keluar nafas di stop, ya udah mati. La yastaqdimuna wa la yastakhirun. Ya, disebut ajal. Jadi kata nafasun wahidah, zillun zail atau ajal itu materinya satu. Ya, adalah durasi hidup ini. Yang dalam ilmu tauhid disebut hadis selalu baru. Itu juga hadisun indana wa qadimun indallah. Hadis itu bagi kita karena munculnya berubah, tapi apa yang dimunculkan adalah sesuatu yang qadim di dalam ilmu Allah dulu. Nah, maka dikatakan fana, itu maksudnya. Maka di dalam tauhid kita pun kalau Allah wujud, qadim, baqa, kalau kita adam, hadis, dan fana. Gitu. Tidak baqa. Nah, ketika kita pindah hidup di akhirat, baru durasi atau lembaran waktu itu ya stagnan gitu. Itulah bakonya itu. Bako namanya. Nggak ada perubahan lagi. Maka nafsu itu keluar daripada tubuh ini. Ya. Maka dikatakan wa nafsi wa ma sawaha fa alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi tubuh ini mempunyai sifat bawaan baik dan buruk. Ya, ini sering saya ulang-ulang, mungkin sangat penting ya, memahami konsep-konsep tasawuf berdiri daripada konsep-konsep ini. Dasar pemikirannya adalah seperti ini. Maka ketika kita mengerti dasar pemikiran mereka, maka kita baca buku mereka, orang-orang sufi, tentang ya hikmah-hikmah yang mereka ucapkan atau pendapat-pendapat yang sering ya, bertolak belakang dengan logika, maka kita mengerti tentang manhaj asasnya itu, asas fikrinya itu. Nah, orang-orang sufi memahami bahwasanya wa nafsi wa masawaha ini fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, itu dalilnya. Jadi kita mempunyai sifat bawaan yang enggak bisa dirubah. Itu sifat yang tumbuh dari tubuh ini, disebut nafsu. Itu enggak bisa dirubah. Ya, gimana merubah wong itu bawaan dari tubuh ini? Ketika Allah ciptakan tubuh ini ya sudah mengandung ya, takmunu ya, hadhis sifat, sudah mengandung seperti mengandungnya rasa jahe di benda jahe itu kan gitu. Ini kebetulan minumnya jahe soalnya, jadi disebutnya maka kamun itu sesuatu yang tersimpan di dalam benda, bagian daripada benda itu. Nah, nafsu itu dalam tubuh kita itu bawaan. Dan ada baik ada buruk, cuman kebaikan dan keburukan itu bersifat individual, ananiyah dan maslahat pribadi. Yang namanya manusia meskipun itu tidak kenal Islam atau kafir begitu, atau gangster lah katakan, penjahat ulung, tapi tetap dalam dirinya tersimpan sifat baik buruk. Namun ukuran baik buruknya sangat individual ya. Jadi dia berbuat kebaikan itu kalau ada untungnya, kalau enggak ya enggak mau. Dia mau sabar, mau ridho, mau tawakal, mau perhatian, mau mengalah, mau asal keuntungannya kembali ke kita, ke diri sendiri. Itu namanya sifat ananiyah, nufsaniyah, hawaiyah. Semua manusia ada. Maka orang kafir pun ya punya anak yatim, panti jompo, punya sumbangan sosial, tapi semuanya maslahat untuk dirinya. Bahkan mungkin kalah kita tentang nilai-nilai sosial dengan mereka. Ya.
Namun ketika untuk berbuat baik kepada orang lain nggak punya. Maka ketika dia menyabari seseorang, kemudian orang itu menyakiti, maka dia akan mengungkit. Menyesal saya menyabari dia, kan gitu. Dan bahkan cirinya mengaku, ya, saya ini kok sabar. Nah ini udah berarti itu sabar bawaan, itu sabar nafsu, itu sabar panah, sabar fisik, sabar maslahat, sabar ananiyah, apalah namanya. Sebetulnya namanya bukan sabar ridho syukur. Setelah ada agama baru dia pakai bahasa itu. Ya, maka orang sufi meletakkan kata iradah aja itu bukan untuk tubuh ini, tapi untuk rohani. Dia bilang tubuh ini tidak punya iradah, semua keinginan adalah nafsu, namanya hawa. Adapun kita namakan iradah, ya itu majazi, makna majazi. Sama majazinya seperti kita melihat, padahal sifat melihat itu sifat Allah, tapi kita mengatakan sifat melihat. Seperti itu. Iradah itu hanya milik rohani. Dan atas dasar pemikiran ini pula, ya, di dalam tasawuf itu antara penuntut dan gurunya, maka si penuntutnya disebut murid. Tadinya sahib, kemudian berubah pada abad ke-6 menjadi murid. Itu sudah merupakan manhaj dasar tasawuf itu. Agar orang ketika masuk tarekat tahu dia sebagai muridullah. Dan Allah ini hanya dikehendaki oleh rohani, bukan oleh fisik. Itu sebab tasawuf akhirnya identik dengan tazkiyatun nafas. Di mana letak tazkiyatun nafas itu sebetulnya? Mungkin di zaman dulu nggak ada jadi sebuah terminologi ya dalam sebuah bidang ilmu, tazkiyatun nafas, mujahadatun nafas, tathhirul qulub atau apalah istilahnya. Jadi landasan berpikirnya tuh begini. Tadi bahwasanya segala sifat fana itu, sifat nafsu hawa itu dari tubuh ini. Al-Imam Ibn Arabi mengatakan bahwa sifat itu ada ditanamkan di tubuh ini oleh Allah untuk kemaslahatan kita. Karena siapa yang membela diri kita kalau bukan kita, tidak ada. Jadi dibuatnya sifat ini individual sekali. Orang salah juga dibilang salah nggak mau. Dan kita juga jangan berusaha untuk menekan orang agar ngaku salah. Kita injak batang lehernya, kamu salah, kamu nggak boleh itu. Meskipun salah. Kesalahan itu kan menurut persepsi kita karena tidak sesuai dengan keinginan kita. Adapun keinginan dia sesuai. Seorang pencuri nunggu orang tidur kan sabar sekali. Tapi itu bukan sifat sabar agama, itu sabar bawaan. Nafsu namanya. Ya, dulunya kalau agama tidak memberikan nama-nama sifat-sifat baik dari rohani, kita tidak menamakan sifat baik juga sabar syukur bagi tubuh ini, tidak. Ya. Bahkan sejak Islam lengkap mempunyai nama-nama sifat manusia itu, orang kafir juga menggunakan sabar juga. Ya. Pakai syukur juga, udah jadi bahasa agama semua yang baik-baik. Tapi yang hakiki sifat baik itu bukan sifat hawa nafsu ini. Nah maka kalau kita menghidupkan agama di atas tubuh ini bukan tumbuh dari rohani, itu yang oleh orang sufi disebut zahir. Jadi ahli zahir gitu. Orang zahir mungkin nggak kelihatan batinnya atau nggak ada gitu, tapi kalau batin mesti ada zahirnya. Nah kemudian agama menyuruh tubuh ini, kan tubuh ini akal termasuk alatnya untuk mengaplikasikan keinginan yang tumbuh dalam tubuh ini, nafsu itu akal. Akallah yang memerintah untuk melakukan sesuatu. Kalau di dalam kitab Kimia Usa'adah Imam Al-Ghazali itu, akal itu seperti Perdana Menteri gitu. Pimpinannya mestinya hati. Negara kalau ada presidennya berarti ada hatinya.
Tapi kalau nggak ada presidennya, berarti ada nafsu. Gitu. Nah, agama memerintahkan kita untuk berbuat baik kepada orang lain. Agama kan yang memerintahkan. Kepada tetangga, kepada tetamu, kepada orang tua, kepada istri, kepada suami, kepada anak, kepada sesama, itu agama itu. Ini tidak dapat dikerjakan oleh sifat fisik ini, tidak. Sifat fisik ini baik buruknya untuk dirinya. Jadi perintah agama kalau ditangkap oleh ilmu kemudian diamalkan di atas tubuh ini belum beribadah di mata orang sufi. Nah, rata-rata ulama berhenti sampai di situ. Ya. Mesti dia menumbuhkan sifat-sifat baik dari rohaninya. Nah, sifat baik rohani ini disebut sifat kasbiyah. Kasbiyah ini kan sifat yang diusahakan, dicapai, didapati. Dari mana? Dari amal agama itu. Tetapi agama yang lillah. Berarti kalau agama yang lillah itulah tasawuf. Maka bukan mula-mula di dalam kitab ini, hakikat tasawuf itu artinya orang bertasawuf apa sih sebetulnya yang sebenarnya dia lakukan itu, maksudnya hakikat itu. Dia sedang membetulkan orientasi dia karena Allah. Artinya begini, dia ingin melaksanakan ibadah dengan rohani di atas fisiknya, atas kepemimpinan rohani, bukan atas kemaslahatan fisik nafsu hawa. Maka disebutnya sidqut tawajuh, dibetulkan. Karena mungkin orang sholat rohaninya ke dunia. Ya, sebetulnya bukan rohaninya ke dunia, rohaninya mati. Jadi orientasinya orientasi fisik, manusia materi. Tapi bahasa agamanya ini hatinya orientasi, itu kan udah kacau tuh bahasa tuh. Ya, maka harus kembali ke asas pemikiran sufi itu. Al-Fakir mengutip kitab-kitab itu, mendapatkan 14 judul, itu masih yang dasar. Ya, akhirnya Al-Fakir tulis sebuah tukilan-tukilan lah. Rasanya pernah saya bagi kitab itu, Usulul Fikris Sufi, dasar-dasar pemikiran orang sufi itu. Ya, itu dulu yang perlu dipahami agar tidak salah persepsi. Konsekuensinya kepada pengamalan tasawufnya, tarekatnya jadi salah. Nah, ketika agama tidak dapat dilaksanakan oleh sekedar ilmu fisik zahir, mesti rohani batin hakiki, maka di dalam agama rupanya ada media untuk membangun rohani itu, yaitu tasawuf. Di tasawuf ini katakan manhajnya, nah dipraktekannya itulah tarikat. Jadi nggak bisa tasawuf dipisahkan dengan tarikat. Orang-orang akademis mau coba, boleh nggak ada tasawuf modern? Sebetulnya intinya dia mau buang tarikat. Itu pengaruh dari penjajah sebetulnya. Nggak bisa. Ya, kita pun tidak menutup mata bahwa madrasah tarikat banyak rusak, banyak khurafat, banyak bid'ah. Nggak bisa kita menutup mata itu. Ya, dan banyak orang melihat dengan kacamata ilmu. Itu barangkali tanggung jawab itu ada di generasi berikutnya untuk bagaimana memperbaiki tasawuf tarekat. Makanya saya sering berpikir begini, saya dialog tentang tasawuf dengan orang yang sudah bertarekat dan salah. Lebih baik saya dialog dengan orang Wahabi yang 0, 0, ya, belum ada isme apa-apa dalam pikirannya. Kita kasih nerima dia. Tapi yang salah ini nggak nerima, apalagi kalau udah bawa moyang saya soalnya begini, wah itu kan kata dia. Ya. Itu susah, udah mendingan dibiarin batang yang layu ini tumbang mati biar benih baru tumbuh. Karena buang energi. Itu ya ujian kami di lapangan yaitu. Nah, ketika
mau membetulkan atau menumbuhkan sifat rohani itu, maka disebut sifatun kasbiyatun, disebut nurun muhammadiyun atau asrar ilahiyah. Kalau dalam istilah madrasah tarekatnya maqamat ruhiyah. Itu yang ditumbuhkan di dalam rohani itu. Dengan apa? Dengan melakukan ibadah ini jangan untuk selain Allah. Nah, itu. Jadi kan ada perkataan orang sufi, i'rid anil khalqi, berpaling dari makhluk. Orang memahaminya fisik, itu perintah kepada fisik. Lah ya salah. Gimana berpaling dari makhluk? Mulai dari istrinya makhluk, duit makhluk, rumah makhluk. Ini gara-gara pemahaman ini orang sufi tinggal di guha. Gak ada. Ya. Khalwah itu tarbiyah, bukan lari dari kenyataan. Gitu. Orang yang perlu khalwah itu orang yang sakitnya akut. Nah, berarti orang yang memilih juhud dalam arti fisik, menjauh sampai tua, berarti dia manusia yang dhaif dan sakit berkepanjangan, nggak sembuh-sembuh namanya. Dan itu bukan sufi sama sekali. Ya. Sampai paling tinggi pangkatnya zahid, sudah. Dan zahid itu minal muridin. Nah, di mana kedudukan tasawufnya itu? Ketika kita berupaya melakukan ibadah, melakukan amal soleh, kita coba karena Allah tidak bisa. Kenapa? Karena Allah itu timbul dari sifat rohani. Sekali lagi bahwa sifat-sifat mulia yang tumbuh dari rohani ini baru bisa berbuat karena yang lain selain diri kita maksudnya. Nah, selain diri kita, termasuk kita tidak ada, yang ada hanya Allah. Dan rohani itu pasti pergi ke Allah. Pasti. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, itu pasti. Kalau ruh itu. Nah, selain ruh, itu yang pergi ke selain Allah. Kita jika berbuat baik masih ingin selain Allah, ingin, paling tidak ingin diucapin terima kasih, itu fisik. Para sahabat dia memberi uang lalu orang terima kasih, atau orang mendoakan, dikembalikan lagi doanya, karena saya melakukan bukan untuk mendapatkan ini. Apalagi surga. Surga juga masih bagian dari nafsu. Lihat orang sufi menyuruh jangan ingin surga, dipahami dulu kita habis ya, diserang dari sebelah sono. Orang sufi menyalahi nas, tidak ingin surga. Alamak. Mereka nggak mau mendengar dulu, dan kita pun nggak bisa menerangkannya sebetulnya. Semua sifat baik yang tumbuh secara zibiliyah istilahnya itu, bawaan, itu untuk kemaslahatan kita. Dan itu anugerah rahmat, nggak salah. Namun agama hanya bisa dilakukan oleh sifat baik dari rohani. Dan sifat baik dari rohani ini akan tumbuh ya, dari rahmat Allah disebutnya. Maka ketika kita berusaha beramal soleh, beribadah hanya karena Allah, kan belum bisa. Ini namanya mujahadatun nafsi. Kita melawan kemaslahatan diri dan anania nafsu kita. Berbuat baik ini kita lawan. Ini namanya mujahadatun nafs. Itu sebab sebetulnya yang paling penting bertasawuf ini orang yang sudah berilmu dan beramal. Ya, karena kalau tidak, waduh, ya kan para aulia banyak mengatakan mahjub bi ilmi, mahjub bi amalih, mahjub. Ini jangan kita pakai untuk ngatain golongan orang yang tidak bertarekat dengan kita yang bertarekat, padahal kita pun nggak paham. Nggak boleh itu. Mungkin aja orang bertarekat sudah 20 tahun belum berhasil, bahkan dia mahjub bi tasawufi, makin parah itu. Fanatik dengan guru, mahjub bi syaikhi,
fanatik dengan nama tarekatnya, maju bitariqati. Jadi makin berat bebannya. Jadi yang kita lakukan, orang bertarekat tidak bertarekat untuk lillah, untuk khusyuk, untuk ikhlas karena Allah, itu perang melawan nafsu tuh. Ya. Itulah maknanya mujahadatun nafas. Mujahadah ahwa'in nafas, syahwatin nafas. Untuk apa? Untuk kebaikan. Maka dikatakan orang masuk tarekat adalah bukan orang-orang yang bertobat dari berbuat dosa kepada berbuat taat, bukan. Orang masuk tarekat orang yang bertobat dari ibadah kepada selain Allah menjadi ibadah kepada Allah. Tobatnya ke situ. Maka sebenarnya orang yang diharapkan untuk mulai bertarekat orang yang berilmu. Mestinya. Ya. Dia boleh baca kitab tasawuf karena itu bahasa dan ada artinya dan ada pemahaman akalnya secara umum, tapi pemahaman praktikal itu sebab orang sufi disebut amilin, ahli beramal. Marah yang lain dikirain kami nggak beramal. Al-amalu binniyah, yani al-amal fi dzahir wan niyah bir ruh. Jadi al-amal bir ruh. Katakanlah innamal fiqhu bit tasawuf. Nggak bisa kalau dengan tasawuf fikih itu diamalkan. Nah, sejak itulah tasawuf disebut mujahadatun nafas, tazkiyatun nafas. Bahkan lebih ekstrim lagi akhirnya. Nafsu ini sumber keburukan. Ini bahasa tasawuf, jangan dibawa ke umum. Jangan. Ya. Nafsu itu sifat yang ada dalam tubuh. Kita makan, kita minum itu pakai nafsu. Enggak buruk itu. Jika lillah baru bermanfaat. Jangankan ibadahnya, makannya aja kalau pakai rohani ada pahalanya. Itu sebab oleh orang sufi hadis yang doibnya udah goblak tuh, udah doib banget lah. Naumul alim khairun min ibadatil, dipakai orang sufi itu. Nah dibawa ke ulama, enggak sanggup dia mengaktualisasikan mana ini. Udah doib, enggak perlu dipakai. Loh, penting ini. Alim di sini sufi. Maka di dalam kitab Ushulul Fikri sufi itu saya menulis tentang al-ilmu wal ma'rifah. Ulama dulu semuanya al-alim, enggak ada al-arif billah, enggak ada. Ketika nama alim ini ya diberikan kepada orang yang sedikit ilmunya dan atau banyak ilmunya tapi ma'al hawa, orang-orang sufi cemburu. Masa sih guru saya sama dengan dia? Maka dikasih gelar al-arif. Syarat arif ya alim. Gitu. Ya, enggak ada al-alim, al-arif, al-jahil, enggak boleh itu. Arif itu alim plus. Tapi kalau alim, alim saja, enggak ada plusnya. Saya Imam, ta'ala Allah ya khalli. Fadal habib. Khalli ma'a, khudu. Ya, ini minta maaf kalau saya terus mengulang-ulang ini ya. Karena penting, apa makna mujahadatun nafas, apa makna tazkiyatun nafas. Ya, seperti itu. Nah, maka al-Imam Sidi Abdul Qadir al-Jilani mengatakan innan nafsa takhruju min juludil panin, katanya. Ya. Fatabqa muta'alliqatan bimislil balfaq. Dan nafsu itu terus melekat ya, di dalam tubuh ini seperti balfaq. Balfaq itu apa ya? Sepotong kain biasanya untuk ngebungkus sesuatu lalu diikat. Ini misalnya kalau licin kita bungkus kain, kita ikat untuk bisa kita manfaatkan, kita pegang nggak terlepas, nggak
itu juga balpak. Atau kalau ada kaki patah misalnya di apa namanya? Bukan perban, di pen, itu juga balfak. Ya, perban juga kain diputer-puter agar mudah diobati, agar mudah ditangani, agar mudah, itu balfak. Li ajli istifa'i al-arzaq, untuk dapat memenuhi rezeki. Kita kalau nggak ada nafsu, ya, tidur nggak enak, makan nggak enak, ya. Mungkin makanan sehat kita nggak suka, nggak lezat, gitu. Ya. Bahkan mungkin jadi sakit tuh. Ya. Tentunya rezeki fisik, rezeki fisik. Wahia indahum kamauludin muqammatin ila jambi. Nafsu itu menurut mereka orang sufi itu seperti baby yang bedong di sekitarnya itu. Ya. Sehingga payut imuhu, kalau sudah dibedongkan dikasih makan, dikasih minum, kan mudah. Nah, itu nafsu diumpamakan seperti itu. Maka nafsu itu fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah ilhami fujurnya dan takwanya. Ya. Agama Quran nyebutnya fujur, karena itu sifat apa ya, binatangnya. Fujur itu fajirun. Kemudian satu laginya takwa. Ya. Ulama memberikan makna dasarnya, makna lugawinya. Takwa itu ada dari waqawi qayatan, ada daripada taqa ittiqaan. Nah, kalau waqa ittiqaan juga sama, tapi maknanya waqa melindungi diri. Kalau taqa maknanya khauf, sama, khawatir, sama makna. Judrinya, akarnya adalah dia membela diri, ya, membela eksistensi dirinya agar tidak disakiti. Ya. Kita kan nggak mau disakiti, nggak mau menderita, nggak mau susah, nggak mau itu. Ya. Nah, karena fitrah manusia, sifat bawaan manusia nggak mau digituin, maka agama melarang kita menyakiti orang tuh. Tapi kita nggak bisa, perlu rohani. Ya, nggak bisa kita berbuat yang namanya murni untuk orang, nggak bisa. Ya, nggak boleh, nggak bisa, nggak akan terjadi. Kalau terjadi, mesti ada kemaslahatannya yang kembali kepada dirinya. Kita kenapa kawin dengan perempuan? Ya, karena supaya tidur terpenuhi biologis kita. Ya, ada yang makan, ada teman, ada itu kan udah. Tapi kalau nggak bisa memenuhi, cerai. Dulu hanya engkau segala-galanya, kita tidak akan berpisah sampai dunia ini hancur. Baru 2 tahun cerai. Ya. Nggak bisa memberi orang lain, nggak bisa. Termasuk ibu sangat sayang sama anaknya itu. Nggak ada sayang di dunia ini kecuali ibu kepada anaknya. Tetap Anania. Kenapa? Anaknya darah dagingnya. Dia sayang kepada dirinya, bukan sayang kepada orang selain dirinya, tidak ada itu. Maka dalam dunia jasad, ibu adalah contoh cinta yang mulia. Dunia rohani adalah Allah. Makanya dikatakan Allah lebih sayang kepada kamu daripada orang tuamu kepada itu, untuk perbandingan antara dua cinta itu. Itu. Coba ibu ada anak orang lain, ada anak dia. 2 anak ini berantem, mesti anaknya dipeluk, anak orang lain diusir. Mana ada cinta selain dirinya? Tidak ada. Tetap cinta kepada diri. Istri kalau lagi sayang sama kita, oh dibela. Kalau udah nggak sayang, ya. Maka bohong. Cinta hayawan, cinta nafsu syahwat itu bohong. Kaulah segalanya itu bohong sekali itu.
Itu cinta diri namanya. Nah, ketika Nabi minta kepada kita, cintai aku lebih daripada cinta diriku. Artinya cinta rohani, dan itu akan melebihi daripada cinta dirimu. Gitu. Nah, agama ini hudal lil muttaqin, at-taqwa hahuna, petunjuk bagi rohani. Kalau enggak, orang hanya amal zahir saja. Maka ciri orang yang beramal zahir, takut Islam ini kalah. Karena dia sudah kalah oleh dirinya dalam mengamalkan kebaikan. Nah, tasawuf, begitu masuk ke tasawuf, lawan dirimu, lakukan kebaikan untuk Allah, bukan untuk makhluk. Kamu makhluk. Sejak itulah tasawuf tazkiyatun nafas, mujahadatun nafas. Karena melawan diri. Ya. Kita sholat, maka perintahnya irid anil khalqi, jauhi makhluk. Kata orang sebelah sana, lihat ajaran sufi itu, suruh jauh dari orang. Bahkan isbila nafsin, kamu hiduplah tanpa nafsu. Maksudnya dominasinya dengan rohani. Nafsunya tetap sehat, gak boleh gak sehat. Wong syarat jadi nabi, ya, gak boleh ada yang aib, cacat. Apalagi nafsunya. Makanya saya kalau ditanya, dan pertanyaan itu sering muncul dari ahli ilmu, kenapa sih orang sufi selalu jauh dari dunia, jauh dari harta? Kata siapa? Buktiin siapa? Contoh sufi yang jauh dari dunia. Sebut namanya dan abad berapa. Atau sebut namanya sajalah. Ya, saya akan terangkan sejarahnya, kata saya. Katanya, wah udah kok katanya. Itu dalam tulisannya perintah itu. Tanya dulu, jangan main klaim. Ini tarbiyah. Gitu. Ada Imam Junaidi ketika umur sudah di atas 80 umurnya, dia menarik diri dari aktivitas dakwah dia. Lah iya, sudah pensiun, sudah nggak produktif, bukan masalah tasawuf. Gitu. Jadi bohong. Bahkan akhirnya saya tanya, coba cari sejarah ulama yang tidak kawin. Mesti itu ada, kalau tidak di ahli hadis, di ahli fikih. Begitu dibaca sejarah orang sufi, istrinya 4 semua. Ya. Silakan kutui itu sejarah tokoh mursyidin dari awal sampai akhir. Paling sedikit istrinya 4. Itu paling sedikit. Ini mesti nambah nih. Artinya mana nafsu? Loh kok ya. Bahkan mereka yang bertanggung jawab kepada rohani itu sebab dia mesti ta'addudul ajsad tuh. Karena rohaninya cuma tunggal, jasad itu boleh banyak. Ya, al-hubbun nur wal ma'rifatun nur. Nur itu wahidun. Adapun ruangnya boleh banyak. Maka cinta rohani tetap terbagi meskipun ya, coba ukhuwah Islamiyah itu bukan ukhuwah jasadiyah, bukan ukhuwah batniyah, tapi hub ruhani, betul-betul mencintai orang lain lillah la li ajlik hatta. Mencintai itu karena engkau adalah suratuh, bukan engkaunya, engkau tidak ada, kan begitu konsepnya terus. Nah itu semua perkataan sufi kalau berdiri di atas ya, dasar pemikirannya yang betul, Allah. Nah itu, Sidi Abdul Qadir Al-Jilani mengumpamakan nafsu itu seperti sesuatu yang dibalut di sebuah benda, artinya sifat yang tertanam di dalam tubuh ini. Falawin qata'al balfaqu allazi bainahu wa baina nafsi lal tahaqqa hadzal abdu bil malaika. Kalau sifat nafsu itu putus, balfaq itu antara dia dan antara dirinya, maka manusia ini menyamai malaikat. Ya, kalau katakan di jahe itu rasa jahenya dihisap hilang, ya, dalam tubuh ini diambil nafsunya, ya malaikat. Sedangkan Nabi diciptakan min anfusikum. Ya, maka pewarisnya juga mesti min anfusikum.
Mesti di atas diri yang sehat dan normal. Gitu. Lam yakul wa lam yashrab. Tidak makan, tidak ya. Hatta iza faragal batinu min hadhihin nafs. Kalau batin ini, ruh ini ya, sudah terbebas, terlepas ya, dari nafsu, dari sifat nafsu, artinya sudah mempunyai sifat-sifat rohani. Li'annaha asasu kulli syarrin. Nah, ini bahasa tasawuf. Nafsu itu adalah dasar semua keburukan. Artinya keburukan dalam agama, melakukan kebaikan untuk dirinya itu keburukan ya. Ini dalam konsep tasawuf. Itu sebab dikatakan apa oleh orang sufi, al khalqu da'un wal haqqu dawaun, katanya. Makhluk itu penyakit, obatnya Allah. Karena amal ibadah yang baik adalah yang dilakukan oleh rohani. Kita tidak punya rohani, maka bangunlah amal ibadah ini dengan melawan diri, mujarradun nafas. Itu dalam rangka membangun manusia rohani. Makanya ketika teori tasawuf secara tarekat, konsep dasarnya sudah banyak, maka muncul alih hakikat ya, untuk menerangkan manusia materi, manusia rohani, maka disebut al-insanul kamil, insan Muhammadi. Akhirnya pun ini luas terminologinya, sampai tidak dikenal oleh orang-orang nasi syar'i, menyerang. Waduh, lebih buruk lagi ketika yang menggunakan istilah ini tidak tahu konsep dasarnya. Burukan ini daripada itu. Dan itu sudah diterangkan beberapa ratus abad yang lalu tentang perkara ini. Ya. Nah, maka dikatakan nafsu itu sumber keburukan. Ya. Baru tuh ketika orang sufi bilang bahwa maksiat bagi orang sufi bukan melanggar syariah. Coba itu. Tetapi lupa dengan Allah. Nah, ini bicara rohani. Karena buruk itu tidak ada, yang ada baik. Buruk itu cuma ada dua, sudah kita bahas kalau tidak salah yang lain ya. Buruk itu ya, cuma ada pada syariat dan ada pada tabiat. Ya. Istilah buruk itu muncul pertama ada pada sifat tubuh ini. Yang kita tidak mau itu buruk. Sudah itu aja. Karena maslahat sifatnya anania individu. Anak pengen nikah sama si fulan, padahal buruk. Kayak orang tuanya nikah sama ini, padahal ini soleh. Tadi paksa, buruk kan orang tua di mata dia. Padahal ini baik secara agama. Ya, baik masalah sosial atau masalah makanan, kita nggak suka makan, ini buruk. Nabi tidak suka dob, buruk. Gitu. Atau kejijikan secara tabii yang dilegalkan oleh agama, haram misalnya. Gitu. Nah, yang kedua, buruk itu menurut agama itu adalah li ajlil ibtila, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi syariat itu ujian. Jadi dosa itu ciptaan syariat, ciptaan Allah berupa syariat, berdurasi sebentar ajal, li ajalin musamma di dunia saja, gitu. Untuk menguji kita agar hidup dengan rohani dan karena Allah saja berbuatnya, gitu. Maka orang kelamaan beribadah dengan ilmunya, bahkan alim lah, tapi tidak dengan rohani, kelamaan itu ibadahnya, maka satu saat seperti bom waktu meledak itu ya. Kalau juga tidak, maka dia menjadi orang sufi menyebutnya Fir'aun, takabur ya. Nah, ketika itulah orang bicara, wah sekarang sudah tidak ada lagi mursyid, ya karena dia melihat agama itu di wilayah ini ya, tidak di wilayah rohani
nggak ketemu. Apalagi makin mengkerucut itu agama model artis, itu makin buruk lagi tuh. Dengan penceramah-ceramahnya yang muncul di televisi. Makin kacau, bicara akhlak salah, bicara syariat salah, bicara pengamalan salah. Ya. Sudah pening itu. Ya. Fa inda dzalika yasiru fi batinhi kal jannah. Kalau sudah batin itu terlepas daripada nafsu, artinya batinnya sudah punya sifat rohani dan sifat nafsu itu sudah kalah. Jangankan perbuatan agama ya, perbuatan agama. Ya, kalau sudah dengan rohani dilaksanakannya pasti karena Allah. Hatta perbuatan yang bersifat non agamis, bersifat kepentingan tabiah ini mesti lillah. Ya, mesti lillah. Itu sebab mereka para aulia terdetik saja pikiran ya, ingin berhubungan dengan wanita, lalu ngelihat istrinya sudah kurang menarik, kawin lagi. Nggak boleh itu suara nafsu itu. Nah, terus gitu. Dengan berbagai konsekuensi. Ya. Lah ya, contoh kecil ya. Tapi itu enggak kecil juga, besar juga itu problemnya. Ya. Maka itu sebabnya kalau begitu dia batinnya itu seperti surga. Ya. Seperti surga batinnya itu. Fa inda dzalika yasiru fi batinihi kal jannah. Hatta di surga fiha ma tastahihil anfusu wa talazzul ayun. Surga itu adalah di dalamnya termasuk yang diingini oleh nafsu dan dipandang lezat oleh mata. Coba surga anggur, surga susu, surga madu, surga istana, surga 700 bidadari. Coba di akhirat apa ada nafsu? Ya ada. Maka ulama berbeda pendapat apakah di akhirat itu hidup ruh aja atau hidup jasad. Tapi sepakat ketika hari kiamat kembali ke jasad lagi. Jika kembali kepada jasad lagi, maka jasad ini alat untuk menikmati ya benda-benda, makanan, minuman, perempuan ya, dan kendaraan, istana, itu kan pakai jasad. Karena ruh itu tidak berdimensi. Cuma jasad berada di waktu yang tidak terbatas. Itu ada dalam kitab Sirul Asrar, kitab Sidi Abdul Qadir Al-Jilani. Cuman dengan bahasa-bahasa yang bersifat simbolik. Ya, perlu diuraikan simboliknya itu supaya diganti dengan bahasa ilmiah sekarang misalnya. Itu bisa. Beliau mengatakan bahwa ada 7 kali perubahan wujud ini, katanya, berada dalam alam yang berbeda. Dunia, dikubur, di akhirat, di mana lagi begitu. Ada dalam kitab itu. Dalam rahim ibu kan tetap ada jasad itu. Ya, tapi dimensinya berbeda-beda. Maka persediaan tubuh itu pun oleh Allah ya dibentuk sedemikian rupa untuk tetap sesuai dalam di setiap alam yang berbeda itu, kehidupan tubuh itu, jasad itu. Semua itu untuk kehidupan rohani. Ya. Nah maka surga itu bagian apa yang diingini oleh nafsu. Wa yasiru qalbuhu lillah. Ya. Orang kalau di surga hidup di alam hakikat sudah menikmati nikmat surga, tetapi juga mentauhidkan Allah. Pandangan matanya itu tunggal kepada Allah, itu di surga. Nah orang yang di dunia
dengan kehidupan yang fana, tapi dia hidup dengan dominasi rohaninya, maka sama seperti di surga. Makanya mereka mengatakan nahnu fil jannah qoblal jannah. Kalau kita sebaliknya, nahnu fin nar qoblan nar. Ya, udah pusing apa aja di dunia ini, di akhirat pusing juga. Nah, ini problem. Gitu. Ya. Seorang perempuan jika mengerti ini, ya, jika mengerti ilmu ruhani ini, maka dia mampu di poligami itu. Cuman nggak ngerti, jadi nggak mampu. Coba kita ceritain tentang istri Nabi. Mereka orang rohaniyun istilahnya. Lihat apakah ada keributan? Ada, tapi lihat contoh keributannya. Ya. Saya ngumpulin tuh kisah-kisah itu. Ya. Ya untuk apa? Ya untuk istri supaya baca gitu kan maksudnya. Jadi istri saya kalau mengeluh langsung ya saya tunjukkan tuh. Banyak di dalam kitab Futuhul Ghaib Sidi Abdul Qadir Jilani kitabnya itu. Jadi kalau komplain ya, udah kayak detektif ya. Dihalangi untuk melakukan sesuatu langsung menunjukkan kartu detektifnya langsung aman. Li'annal jannata innama khuliqat lin nafsi, berdasarkan dalil. Ya. Fa idza zalat ja'al haq. Kalau hilang ya, keinginan nafsu dalam arti hilang ini semua bahasa tarbiyah, nggak boleh hilang. Ya, tapi hilang dominasinya. Seperti Nabi mengatakan bahwasanya perempuan itu adalah naqisatu aqlin. Itu bukan kualitas akalnya kurang, tetapi kuantitas. Karena dominasi emosional ya sangat dominan. Jadi yang kuat adalah emosinya bukan akalnya. Jadi disebut naqisati aqlin, kuantitasnya. Kuantitas akalnya kalah karena dominasi emosi. Padahal dari segi hadis ini maknanya memuji perempuan ini, bahwa perempuan punya simpanan energi itu akal dan nafsu, emosional, awatif. Ya. Makanya seorang perempuan ditinggal suaminya, dia punya anak banyak, mampu itu menjadi bapak. Ya. Kalau kita, waduh, bahaya itu. Ya. Nah ini faida zalat ja'al haq summa innahu la yablug, dan tidak akan mencapai batin itu seseorang itu. Mencapai apa? Mencapai surga tadi itu mencapai qalbuhu lillah, itu hatinya untuk Allah, hatta yata'ajaza wa yatamawata an jami'i a'radih, sehingga menjadi lemah ya tamawat, menjadi mati dalam arti kuantitasnya itu dari semua a'radnya. Ya, a'rad ini kan hanya ada di fisik. Ya, a'rad. Ya, tentang a'rad itu tentang apa? Tentang sistem kehidupan ini ya. Aturan hidup ini ya, makan, minum, enak karena ada harta, enak karena ya itu karena dari tubuh ini ya, dari warna tubuh ini, dari berat tubuh ini, dari tinggi tubuh ini, dari interaksi yang bersifat fisik ya, bisa dicolek, bisa mencolek, itu kan mengeluarkan hukum alam ya, untuk saling bisa mendapatkan manfaat. Seperti rumah
kosong, kalau nggak ada orangnya ambruk, tapi kalau ada orangnya kan tidak. Itu a'rad. Ya. Li'annaha kata'ami. Ya, karena nafsu itu adalah seperti dua makanannya. Ma'aha summu sa'atin, tetapi mengandung nafsu itu seperti makanan, ya, dua makanan yang mengandung, yang bersama dengan makanan itu apa sum itu? Racun yang sebentar. Apa summu sa'ah? Sedikit racun itu sebentar tapi merusak, mematikan. Nafsu juga demikian. Ya. Orang berbuat, makanya apa kata Nabi? Al hasadu ya'kulul hasanati kama ta'kulun narul khatab. Hasad melahap pahala seperti api membakar kayu kering. Orang ibadahnya banyak, dengki, habis pahala. Itu bukan pahala, kan orang sufi memberikan definisi, ada sawab, ada nur, ya, ada pahala untuk tubuh. Kalau bahasa agama sawab saja, tetapi karena manusianya ada dua, manusia jasad, manusia rohani, maka diterangkan secara praktis oleh orang sufi menjadi dua terminologi. Pahala ke tubuh namanya sawab, pahala ajrun, ya. Makanan, minuman, surga, itu bidadari, itu kan pahala untuk tubuh. Pahala untuk ruh, nur, karena dianya nur, ya. Dan ini mungkin ulama jika belum mengalami memasuki tarekat, belum menerima nih terminologi ini, bahwa pahala ada dua, untuk jasad, untuk rohani. Mana keterangannya, ya. Lari ke tafsir, fauzun azim, ya, ajrun azim, ghairu mamnun, ya. Itu jasad dan waruhan. Kalau dosa disebut minal fawahis ma zahara minha wa ma batan, kenapa ya, pahala tidak ma zahara minha wa ma batan? Gitu. Sebetulnya di Al-Quran ada semua, tapi nah begini, Al-Quran itu kan tafsiran akal, maka ada tafsir bil akli bil ra'i. Itu yang diangkat oleh ulama, itu pendapat yang dipahami oleh kebanyakan akal. Apabila yang ditangkap hanya oleh akal yang tertentu, yang cerdasnya maksimal, ini tidak diangkat. Bahkan mereka mengatakan doib bagi akal yang doib. Nah, orang sufi mengutin yang doib itu sebetulnya qawi indal aqwiya. Itu di tafsir akli itu. Tapi siapa yang mau menerangkan begitu? Karena kalau kuliah, ya hatta di Al-Azhar juga, ya kuliah kan untuk lulus, jadi ya kudu itu keterangannya, nggak boleh diganti-ganti, kecuali dia ngaji kepada masyayikh baru paham. Ya. Baik. Jadi ada nafsu itu seperti makanan yang mematikan seketika, gitu. Ya, coba la yadkhulul jannatan namam katanya. Wah, orangnya itu kok sholat tiap hari, sholat jemaahnya itu nggak pernah berhenti di masjid terus, tapi namam, la yadkhulul jannah. Kan rusak itu, gara-gara nafsu. Ya. Sebetulnya mereka tidak punya rohani. Adapun sifat itu ada semua. Hatta walinya juga ada, tapi dia menang. Ya. Dia orang yang menang melawan nafsu. Ada. Ya kalau nggak ada gairah dong, nggak ada. Yang nggak ada. Ya. Au ibnu man qatalat abah, atau seperti ibu yang bapaknya dibunuh. Ya. Maksuduhu qatluk, yang membunuhmu, yang melahirkan. Kenapa dia dibunuh? Gitu. Nah, kita ini nafsu itu kan keluar dari kita. Tadi yakhruj min juludil panin. Ya, kenapa membunuh kita juga? Sehingga kita disiksa di neraka gara-gara sifat nafsu. Ya. Itu maka di Al-Quran, kebaikan itu dari Allah, keburukan dari kita. Karena kalau kita ngaku baik ya buruk, coba ngaku buruk ya baik, karena
khair biyadillah. Ya. Fahzar minha, hati-hati dengan nafsu. La tujib, jangan respon. Ila syai'in abadan, sedikit pun selama-lamanya. Hatta tatmain, sehingga nafsunya itu terkontrol, tenang. Oleh apa? Oleh kekuatan nafsu baru tenang. Anak kecil maka dikatakan an-nafsu katifl. Nah, lihat anak kecil kalau udah kepengen, waduh, yang gelinting-gelinting tuh. Ya. Maka caranya anak kecil tuh kalau dia minta dengan nangis, bunuh itu nangisnya. Jangan dikasih. Itu sudah secara apa? Tabi'iyah ya. Sudah sebagai manusia biologis itu sifat itu ada. Gitu. Nah, maka jika ada nur rohani, nafsu itu jadi matang ya. Jadi mampu dikontrol, mampu dikendalikan. Dan pahalanya itulah mengendalikan nafsu itu. Itu yang paling besar itu pahalanya. Makanya coba kita sholat dengan seorang wali, sama rukunya persis, tapi kenapa pahalanya? Kita sholat nggak bisa itu menyetop ya. Pikiran kita yang kemana-mana itu nggak bisa. Sampai dalam fikih sholat kudu muqaronah takbirnya. Itu sih bikin. Kalau belajarnya sampai kata tasawuf, sampai salam muqaronahnya. Akhirnya kata fikih paling tidak mula-mulanya dah kesononya mudah-mudahan Allah tolong, karena Allah yang menolong. Karena saking ku pahamnya fikih doang, muqaronah usoli was-was. Dia kira mula-mulanya was-was sampai akhir was-was. Yang enggak was-was saja was-was, apalagi yang was-was. Nah itu sebab Nabi ketika assalamualaikum terkejut ya, seolah-olah keluar ke dirinya, astaghfirullah hal azim min wujudi. Nggak merasa ya. Ini agamanya agama artis, jadi begitu assalamualaikum alhamdulillah. Maka tidak nafsul mutmainnah. Naqifuna walhamdulillah, al-Fatihah.